pendapat. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu hidup sezaman karena Daud bapaknya, Sulaiman itu anaknya, tapi berbeda pendapat. Bahkan para malaikat juga bisa berbeda pendapat juga. Nah, fakta-fakta ini kan kita nggak bisa pungkiri, sehingga kemudian jalan tengahnya itu begini. Dalam masalah agama ada wilayah-wilayah, ya, tema-tema yang kita itu harus bersatu, tidak boleh berbeda. Ya, karena ini masalah yang fundamental. Fundamental itu masalah yang sangat penting. Yang kalau kita berbeda berarti kita keluar dari akidah yang dasar. Berarti kita keluar dari agama Islam, berarti kita kufur, ya, dan murtad keluar dari agama Islam. Nah, itu adalah wilayah yang sifatnya fundamental. Nah, nanti dalam agama kita itu ada juga wilayah yang sifatnya bukan fundamental, yang para ulama sering menyebut dengan istilah masalah furu'iyah. Masalah yang sifatnya cabang, di mana Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya memberikan izin, ya, memberikan izin untuk memang bisa terjadi perbedaan-perbedaan itu. Diizinkan, dikasih ruang untuk berbeda pendapat, gitu ya. Dimana yang benar dan yang salah itu tidak kemudian dihukum, yang benar dimasukin surga, yang salah dimasukin neraka, itu enggak. Nah, itu ada kamarnya sendiri, yang tadi pertama. Jadi ada wilayah dalam agama Islam yang sifatnya fundamental dan kita tidak boleh berbeda pendapat. Contoh, misalnya dalam masalah akidah dan dalam masalah syariah. Dalam masalah akidah itu ada masalah yang sangat fundamental. Misalnya terkait dengan 2 kalimat syahadat. Itu tidak boleh berbeda pendapat. Ya, kalau dalam syahadat kan kita menyebutkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu nggak boleh ada perbedaan pendapat. Nggak boleh misalnya ada orang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah. Misalnya gitu ya. Nah, itu sudah keluar dari agama Islam. Atau syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau ada orang yang menentang kalimat syahadat ini atau berbeda pendapat, berbeda pandangan, oh enggak, pandangan saya bahwa Muhammad itu emang orang pinter, orang hebat, tapi dia mah enggak bawa wahyu segala, dia bukan utusan Allah, cuman dia orang pinter lah, orang mulia. Kayak gitu tuh. Itu tidak benar. Dalam arti itu bukan perbedaan pendapat, tapi itulah penyimpangan, itu adalah kesesatan, itu adalah sesuatu yang harus diluruskan, gitu ya. Karena dia sifatnya fundamental. Atau misalnya ada yang fundamental juga dalam masalah akidah tuh ketika kita mengimani rukun iman yang 6, percaya pada Allah, malaikat, ya, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan juga takdir baik dan buruk. Itu semua tidak boleh kita mengingkarinya, gitu ya, mengingkari keberadaannya, gitu ya. Atau juga tentang rukun Islam yang 5, ya, tidak boleh kita mengingkari kewajibannya, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu prinsip, nggak boleh enggak. Kita harus menerima konsep tersebut, ya, menerima konsepnya bahwa dalam Islam itu ada kewajiban sholat 5 waktu, ada kewajiban puasa Ramadan, ada kewajiban zakat, haji, dan baca syahadat di paling awal, gitu ya. Nah, itu sifatnya fundamental, gitu ya. Nah, atau juga dalam masalah yang syariah, kayak tadi sholat, ya, yang 5 waktu itu fundamental, puasa itu fundamental, ya, gitu ya. Jadi baik dalam masalah akidah ataupun syariah itu ada wilayah yang sifatnya fundamental. Fundamental itu berarti yang pokok, yang kalau kita berbeda pendapat dalam masalah yang fundamental ini bukan wilayah yang diperbolehkan kita berbeda pendapat, itu akibatnya kita malah mental keluar dari agama Islam, gitu ya. Nah, sementara dibalik dari yang tadi yang fundamental itu, ternyata banyak juga masalah yang sifatnya furu'iyah, baik di dalam masalah akidah ataupun juga dalam masalah syariah. Dalam masalah akidah tuh banyak yang furu'iyah. Contoh nih ya, tadi kan saya sebutkan tentang rukun Islam yang 6. Kita wajib percaya dong bahwa Allah itu ada, bahwa malaikat itu ada, nabi, rasul semua ada, itu kita wajib percaya. Tapi, nah, masuk ke detailnya gitu ya, itu sudah tidak berpengaruh pada keimanan. Misalnya, saya tanya, ada berapa jumlah nabi dan rasul? Ada berapa coba? Kan kita disuruh beriman pada nabi dan rasul. Pertanyaannya sederhana, ada berapa jumlah nabi dan rasul? Kita mungkin bisa jadi jawabnya nggak tahu. Kalau 25 itu cuma nama yang tersebut di Quran.
Apa benar bahwa nabi itu jumlahnya cuma 25? Ternyata enggak. Ternyata ada Nabi Khidir, Nabi Sis, Nabi Daniel, nabi-nabi yang lain yang banyak kesebut. Wah, ternyata kok kita nggak beriman pada nabi-nabi itu ya? Nah, ini kan jadi masalah nih. Katanya disuruh beriman pada para nabi, tapi jumlah nabi ada berapa kita nggak tahu. Jadi gimana dong? Nah, begini, mengimani bahwa konsep kenabian itu ada, itu yang fundamental. Tapi siapa saja nabi yang Allah pernah utus ke muka bumi, kecuali Nabi Muhammad ya, sisanya kita boleh tahu, boleh nggak tahu. Ya, boleh tahu, boleh nggak tahu. Kalau dalam hadis yang sahih sih disebutkan bahwa jumlah nabi dan rasul itu ada 124.000 nabi dan rasul ya. 300 diantaranya rasul, 120. Tapi 124.000 nabi siapa aja? Paling-paling kita hafal ya 25 lah ya yang kita hafal ya. 30 deh sama temen gitu. Tapi sisanya yang 100 sekian puluh ribu lagi kan kita nggak kenal nama mereka. Nah, saya tanya, kalau kita nggak kenal nama-nama nabi yang segitu banyak itu, saya orang beriman nggak sih? Beriman kan? Beriman tetap. Kenapa? Karena bebannya itu bukan menghafal semua nama nabi dan rasul. Apalagi kalau pindah kepada jumlah malaikat. Ada berapa jumlah malaikat? Wah, nggak terhingga. Dan kita kagak hafal. 10 aja kadang-kadang kebolak-balik mulu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, apalagi itu. Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan gitu ya. 10 lah gitu kan. Tapi jumlah malaikat nggak cuma 10, ada banyak. Nah, itu yang saya maksud bahwa kalau sudah masuk perintilan, itu kita tidak istilahnya tidak dipaksa harus menguasai. Dan boleh jadi berbeda-beda pendapat. Ini tadi dalam masalah kenabian, contoh yang sederhana ya. Sebagian orang mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim itu adalah nabi. Iskandar Zulkarnain itu adalah nabi. Dan sebagian lagi mengatakan Maryam, ibunda Nabi Isa, itu juga nabi. Karena apa sih pengertian nabi? Nabi itu kan orang yang dapat wahyu. Nah, Maryam itu di dalam surat Maryam sendiri kan ada surat nomor 19 namanya surat Maryam. Itu kan mendapat wahyu langsung dari Allah, didatangi Jibril pula. Ya kan ada dialog tuh antara Maryam dengan Jibril. Gimana bunyi ayatnya? Sungguhnya aku berlindung pada Allah. Ya. Dari engkau ya kalau engkau orang yang bertakwa ya. Lalu Jibril mengatakan nggak usah takut, saya ini adalah utusan Allah untuk memberimu seorang anak gitu. Terus Maryam menjawab lagi, anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basyarun wa lam aku baghiya. Jibril menjawab, qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alaka, dan seterusnya gitu kan. Itu dialognya Jibril sama Maryam tuh panjang itu di dalam surat Maryam surat 19 itu. Lebih panjang dari dialognya Jibril dengan Nabi Muhammad waktu turun Iqra pertama kali. Waktu turun Iqra pertama kali cuman Iqra sampai 5 ayat udah. Tapi kalau Maryam ngobrol, istilahnya ngobrol sama Jibril tuh lama gitu. Saya tanya sekarang, Maryam dapat wahyu nggak dari Allah? Dapat wahyu. Nabi apa bukan? Nah, di situ para ulama bingung. Ini Maryam nabi apa bukan nih? Karena kalau mau bilang nabi, kok dia perempuan? Kalau dibilang dia bukan nabi, tapi dia dapat wahyu, gitu kan? Nah, itu khilafiyah kan di situ. Nah, masalah-masalah furu'iyah kayak gitu kita boleh khilafiyah. Nah, kita boleh khilafiyah. Balik nih ke masalah yang paling utama, Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah yang kita harus sepakat tidak boleh berbeda pendapat bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, tidak ada duanya. Nah, itu wajib itu, nggak bisa enggak. Tapi kalau masuk kepada bab tentang bagaimana Allah bercerita tentang wujud dirinya. Nah, itu para ulama jadi berbeda-beda pendapat lah itu ya. Misalnya begini, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ya, yadullahi fawqa aydihim. Nah, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Atau di dalam surat Al-Anfal itu disebutkan wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Yang melempar panah tombak itu bukan kamu, tapi Allah yang melempar. Bayangin, Allah melempar panah, melempar tombak dan senjata itu. Ya kan? Atau nanti di dalam ayat kursi kita tahu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard gitu ya. Kursinya Allah seluas kursi luas langit dan bumi gitu. Atau misalnya tentang wajah Allah ya. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Allah. Nah, begitu. Sekarang kita jadi bertanya, apa yang dimaksud dengan tangan?
tangan Allah di atas tangan mereka, Allah melempar, ya kan? Bahkan juga disebutkan Allah bersemayam di atas arasy, di atas kursi gitu ya. Dan juga ada wajahnya Allah gitu. Bahkan lebih parah lagi nanti ada ayat yang bunyinya dan Allah itu lebih dekat padamu daripada urat nadimu sendiri. Wa huwa aqrabu ilaika min hablil warid gitu ya. Nah, ini kan ayat-ayat yang mutasyabihat nih jatuhnya jadinya. Benar Allah punya wajah, benar Allah punya tangan. Kayak apa tangannya? Khilafiyah itu nanti para ulama gitu ya. Kalangan misalnya yang paling mayoritas misalnya kalangan Asy'ari Maturidi mengatakan bahwa kalau ada ayat-ayat kayak gitu harus ditakwil. Enggak benar Allah itu punya tangan. Enggak, Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Allah tuh nggak benar kalau dibilang punya wajah. Walaupun ayatnya bunyi wajhullah, tapi wajah di situ maksudnya bukan muka kayak kita ini, bukan gitu. Tapi itu bahasa kias, bahasa majaz. Jadi jangan sekali-kali difahami seperti kita memahami bahwa wajah itu kayak wajah kita. Tangan tuh jangan kayak tangan kita. Karena nanti ente dianggap orang yang sudah menjisimkan Allah, mujassim gitu kan. Nah, tetapi kalau kayak model-model Ibnu Taimiyah gitu, Muhammad bin Abdul Wahhab dan teman-temannya dan murid-muridnya wa ala alihi ajmain gitu ya, yang pulang dari Saudi dan sebagainya, itu kalau belajar ilmu tauhid nggak mau pakai begitu. Dia bilang apa? Nggak boleh ditakwil-takwil. Kalau dibilang wajah, ya wajah. Kenapa jadi harus ditakwilkan yang lain? Anda tuh menolak apa gimana Al-Quran? Anda nggak boleh taktil dong. Apa yang Allah bilang wajah, ya wajah. Dibilang tangan, ya tangan gitu. Kalau dibilang Allah berjalan, ya berjalan. Allah berlari, ya berlari. Sebagaimana Allah menyebutkan dirinya kayak gitu, ya kayak gitu kita imani apa adanya. Nah, ini kan pemahaman yang lain lagi kan, yang kita menyebutnya kalau di Indonesia, wah ini pemahaman Wahabi nih kayak gitu ya. Nah, itu antara Asy'ari Maturidi ya dengan konsep sifat 20 ya kan, wujud qidam baqa mukhalafatul hawaditsi qiyamu bin nafsihi dan seterusnya, dengan yang satu lagi nih yang model-model Ibnu Taimiyah dengan pembagian tauhid ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat gitu ya. Itu secara konsep berbeda, jauh berbeda ya. Tapi pertanyaannya gini, lalu yang beriman dan yang kafir yang mana? Nah, ini pertanyaannya jadi parah nih. Antara Asy'ari Maturidi dengan Ibnu Taimiyah atau katakanlah dengan Wahabi, Salafi gitu, ini yang lebih ahli sunnah tuh yang mana? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah walaupun tema yang sedang mereka perdebatkan itu tema akidah, tapi itu bukan masalah fundamental. Bukan. Kalau mau tahu batasan ini fundamental apa enggak, gampang ya. Gini, nanti waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di kuburan kan kita akan ditanya oleh malaikat, ya kan? Apa pertanyaannya? Itu man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Nah, kita nih ya sebagai muslim yang sudah beriman pada Allah, yang tahu akidah secara fundamental, jawabannya gampang. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Gitu kan? Nah, kalau pertanyaan yang kedua, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Ya jawabannya gampang, Muhammad. Ya kan, kalau ditanya wa madinuka, apa agamamu? Islam. Udah gampang banget begitu. Tidak akan ada pertanyaan, menurut kamu sifat Allah itu ada 3 apa 20? Sebutkan sifat Allah yang 20 urut ya gitu. Enggak ada pertanyaan malaikat tentang sifat Allah yang 20 atau yang apa yang dimaksud dengan rububiyah, apa yang dimaksud dengan uluhiyah. Enggak ada kayak gitu. Itu kan pelajaran ilmu tauhid di kampus, di sekolah gitu kan. Itu bukan sesuatu yang sifatnya fundamental, enggak gitu. Itu furu', walaupun tema besarnya tema akidah, tapi itu furu' gitu. Itu cabang. Anda ngerti itu, Anda nggak ngerti itu, nggak ada pengaruhnya buat keimanan kita. Gitu kan. Jadi yang fundamental tuh yang membentuk iman gitu. Sedangkan yang sono-sono ya silakan aja pada berbeda pendapat, kagak ada urusan gitu. Semuanya ijtihadi. Ya, mau yang sifat 20 tuh ijtihad. Ya kan, mau yang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ijtihad juga. Nggak ada ayat atau hadis yang menyebutkan Allah tuh punya 3 model tauhid. Nggak ada ayat bunyi begitu atau hadis tuh nggak ada. Sebagaimana juga tidak ada ayat atau hadis yang bunyinya Allah tuh punya sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1 gitu tuh nggak ada juga. Itu kan ijtihadnya para ulama saja gitu kan. Nah, ketika para ulama berijtihad, wajar dong mereka berbeda pendapat. Dan ketika mereka berbeda pendapat, itu emang ada ruangnya yang boleh saja mereka berbeda pendapat dan tidak berpengaruh pada Islam atau tidak Islamnya kita, gitu kan?
Nah, begitu juga dalam masalah furu'iyahnya ilmu fikih gitu ya. Ada yang fundamental, ada yang furu'iyah. Kalau yang fundamental misalnya nih, sholat 5 waktu, wajib itu semua. Nggak boleh ada satupun di antara kita yang mengatakan sholat fardu cuma dua kali dalam sehari. Itu nggak boleh. Itu namanya bukan berbeda pendapat, itu menyimpang, itu sesat gitu kan. Ya sholat ya 5 lah gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak pernah kurang, nggak pernah nambah. Ya 5 udah begitu. Itu fundamental. Itu yang nanti akan ditanya di akhirat tentang sholat kita kan. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumil qiyamati as-shalah. Yang ditanya itu sholat. Itu bukan lu waktu sholat tangannya di mari apa di sini? Bukan. Waktu tahiyat itu goyang-goyang apa enggak? Goyang kanan, goyang kiri apa goyang atas bawah apa muter? Enggak. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya sehari 5 waktu lu kerjain apa enggak? Gitu. Kalau bolong gebuk. Kalau bolong injek. Kalau bolong bakar gitu loh. Ya kan? Jadi yang ditanya tuh yang fundamentalnya. Adapun furu'iyah yang khilafiyah gitu ya. Nah, itu memang bukan tidak akan dihisap gitu. Jadi percuma juga sih kita ribut berantem. Ini kalau sholat tuh tangannya goyang apa enggak gitu. Yang benar begini, yang benar begini. Itu Pak, yang goyang sama yang enggak goyang di sorganya bareng dia berdua. Lu masuk sorga juga? Iya. Padahal lu waktu itu goyang-goyang sholat lo. Iya, nah gue kagak. Iya. Kenapa yang goyang sama yang lempeng jadi masuk surga dua-duanya? Ngapain kita berantem dari dulu? Ya siapa yang suruh berantem begitu-begitu, kagak ada urusan. Ya kan? Toh dua-duanya masuk surga juga ujung-ujungnya. Jadi jamaah sekalian, ada wilayah yang kita boleh berbeda pendapat gitu ya. Tapi ada wilayah yang kita tidak boleh berbeda pendapat. Ini penting sekali konsep dasar ini. Karena banyak orang yang sering kebolak-balik gitu ya. Kebolak-balik yang tidak penting sekali itu diributkan seolah-olah itu akidah dasar dan menentukan apakah orang itu masuk surga apa enggak gitu ya. Ternyata yang justru sangat penting itu malah dicuekin, nggak ada yang ngeributin, nggak ada yang merhatiin gitu ya. Akhirnya malah jadi kebalik, nyungsang gitu kalau bahasa daerah Pedurenan, Kuningan, Setiabudi itu nyungsang namanya begitu ya. Yang wajib itu malah kagak dikerjain, yang furu' itu yang diributin gitu, nggak selesai ributnya gara-gara masalah furu'iyah. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini poin yang nomor 1 ya, kajian kita pada siang hari ini, bahwa dalam masalah agama itu ada masalah yang sifatnya usul dan ada yang masalah sifatnya furu'. Kita jangan keliru, jangan keder. Yang usul kita nggak boleh berbeda pendapat. Kita satu umat Islam, satu wadah, satu nabi, satu rasul, satu Quran, satu hadis, satu sumber agama Islam itu sama, gitu kan? Fundamental. Dan masalahnya kecil gitu. Masalahnya nggak ada yang jelimet-jelimetnya. Karena masalah sederhana. Sampai di akhirat itu cuma ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu, gitu doang, sederhana. Nah, tidak akan ditanya sebutkan dalilnya sholat tahajud gitu dari Quran, dari sunnah, dan ikhtilafnya para ulama berapa rakaat tuh jadi taraweh, apa 11 apa 23. Nah, itu nggak ada pertanyaan model-model kayak gitu, nggak ada. Kita aja yang suka ribut di zaman sekarang ngeributin hal-hal yang model kayak gituan yang nggak ada jelunturungannya dan bukan ilmunya kita. Nah, tetapi kalau untuk para ulama, nah mereka kan orang expert nih, ya karena mereka punya ilmunya, bahwa kemudian mereka berbeda pendapat, atur aja gitu ya. Allahumma turja, ya Allah atur aja gitu. Karena dia orang ahli, dia orang expert, dia punya pendapat begini, yang lain ahli juga, expert juga, dia punya pendapat begitu. Nah, atur aja ente pada itu para ahlinya, silakan berbeda pendapat, jangan bawa-bawa kita. Kita mah orang awam. Orang awam mah gak usah ribut gitu ya. Nah, jadi biarkan saja masalah khilafiyah, biar para ulama saja yang mereka ya istilahnya berdebat gitu ya. Mereka yang kemudian memang dia tahu ilmunya, silahkan saja kalau mau berdebat, kalau ingin mencari yang lebih mantep lagi dan sebagainya, silahkan. Itu wilayahnya para ulama, bukan wilayahnya kita orang-orang awam. Kita mah orang awam, apa yang diajarin ulama kita pakai, kita jalanin, begitu ya. Nah, kalau misalnya para ulama beda pendapat. Misalnya ya, kita nih di Indonesia kan rata-rata ulamanya mazhabnya Syafi'i. Maka kita dari kecil kan udah diajarin tuh yang namanya subuh pasti kunut gitu, ya kan? Gitu. Nah, ketemu dengan teman kita yang pulang dari Saudi misalnya. Di sono kan mereka mazhabnya bukan Syafi'i, mazhabnya tuh Hambali.
Di mana mazhab Hambali itu memang tidak mensunnahkan kunut subuh, ya kan? Seumur-umur sejak berejek saya ke Saudi ya, apa itu umrah, apa itu haji gitu kan, belum pernah tuh yang namanya di Masjidil Haram ngalamin kunut subuh, nggak pernah gitu kan. Nah karena emang mazhab mereka itu mazhab Hambali tidak ada kunut-kunutan gitu. Ya udah mau bilang apa lagi? Apa kita mau ngajakin berantem sama Imam As-Sudais? Woi Sudais lu kagak sunnah lu gitu, nggak mungkin gitu kan. Nah, sujud sahwi lu gitu nggak bisa juga karena emang dia mazhabnya mazhab Hambali yang tidak mengakui adanya sunnahnya kunut subuh gitu. Beda sama kita orang Indonesia ngajinya sama kiai ya belajar fikihnya pasti fikih Syafi'i lah, nggak bisa enggak, mulai dari Safinah gitu kan, Matan Takrib ya kan, Kifayatul Akhyar, mau kemana lagi, emang itu yang ada di negeri kita itu. Dan di semua kitab fikih mazhab Syafi'i udah pasti ada kunut subuh lah gitu, tahu nggak tahu dalilnya pokoknya kunut aja ujung-ujungnya begitu kan. Nah para ulama, entah itu mazhab Syafi'i, Hambali, bahkan juga nanti Hanafi, Maliki, itu silahkan saja mereka berbeda pendapat. Tapi saya kan bukan ulama nih. Saya ngaji mah ngaji aja, ya, ngejalanin apa yang diajarin. Dan saya bukan suzon, saya husnuzon. Apa yang diajarkan ulama saya kepada saya, ya itu udah yang saya pakai. Bahwa nanti ada versi yang berbeda, waduh, mohon maaf nih. Kita nggak belajar yang itu, ya kan? Kagak belajar yang itu. Kenapa kita jadi mesti pindah ke sono? Saya mengaji dari kecil diajarin kunut, ya kunut udah mau bilang apa lagi, gitu kan? Ya kalau ada yang memprovokasi, woi kunut kagak ada hadisnya. Ya kita mah anteng-anteng aja. Kagak mungkin kagak ada hadisnya, pasti ada. Walaupun saya kagak tahu gitu kan. Dan para ulama di kalangan mazhab Syafi'i bukan orang bego dalam hadis gitu, enggak. Kadang-kadang emang ada aja yang ya namanya juga orang baru belajar lagi semangat gitu ya. Apa yang dia pelajari ternyata tuh kayaknya kayak hebat, keren gitu kan. Dan kita tuh dijelek-jelekin, dibego-begoin, dibilang kagak ngerti hadis lah, dibilang ahli bid'ah lah dan sebagainya. Ya kita sabar aja. Kenapa? Ya kalau emang ternyata ini dhaif hadisnya dan sebagainya, nggak mungkin lah selama 15 abad ya mazhab Syafi'i tetap ada gitu, eksis di muka bumi dan tersebar di seluruh dunia, ya kan? Itu logika sederhananya kan begitu. Nah memang kadang-kadang kalau kita nggak tahu, pengetahuan kita sempit, kecil gitu doang, kita tuh kalau di apa namanya disalah-salahin, dibego-begoin, digoblok-goblokin gitu, kita nyesak juga sih di hati gitu. Masa iya sih kita salah, masa iya sih kita sesat gitu, masa iya sih kita bid'ah gitu kan. Nah saya itu mengalami kayak gitu jamaah sekalian. Makanya saya kemudian penasaran ya, pengen tahu kayak apa sih. Saya kuliahnya tuh di Lipia tuh jurusannya perbandingan mazhab, fakultasnya syariah, jurusannya perbandingan mazhab. Nah, jadi mau kata mazhab Hambali kek, mau kata mazhab Syafi'i kek, mau kata mazhab Maliki, mau Hanafi, semuanya kita pelajarin. Kita bongkar atu-atu gitu kan. Kita bongkar atu-atu dari kitab aslinya gitu. Jadi dari sana nanti kita tahu, oh ternyata gitu aja kok yang dibilang, wah kita nih nggak ada dalilnya, ada ternyata dia aja yang ya namanya masih belagu gitu kan, ya baru tahu dia gitu, merasa dia paling pintar padahal nggak juga. Ternyata setelah saya pelajari dan saya banding-bandingkan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain, Syafi'i keren itu, keren banget gitu loh. Ya bukan berarti mentang-mentang saya belajar mazhab Syafi'i lantas kemudian saya sok Syafi'i, enggak. Tapi gini ya, itu 4 mazhab yang ada itu mereka emang mazhab yang keren semua. Keren semua. Keren tuh maksudnya begini, ya kalau bicara tentang kebenaran semuanya benar walaupun satu dengan yang lain bisa berbeda. Ya kan? Nah, kalau emang semuanya benar, terus ngapain kita yang udah dari kecil belajar mazhab Syafi'i tiba-tiba pakai acara pindah ke mazhab Hanafi, pindah ke Maliki, pindah ke Hambali, ngapain gitu loh. Ya mungkin ada yang bilang begini, Ustadz, kan dalam mazhab Syafi'i kan sentuhan kulit suami istri kan bikin batal. Nah kalau kita lagi lagi tawaf gitu kan kita batal mulu tuh. Bisa nggak tuh kita pindah sebentar pinjem mazhab orang lain gitu ya. Ya saya bilang memang begitu sih biasanya kalau ada pertanyaan model gitu, para kiai, para guru kita tuh ngajarinnya begitu, lu pindah aja sebentar, lu pinjam aja mazhab yang lain. Nah saya sih bukannya nggak setuju, cuman saya bilang begini,
segitunya mazhab Syafi'i dianggap kagak bisa menyelesaikan urusan, ya cuman gala, cuman apa namanya sentuhan kulit doang. Begini dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sudah kepepet ya, udah nggak bisa lagi nih, misalnya saya kasih contoh ya, mau sholat kagak ada air buat wudhu kan tayamum, tapi kalau nggak ada tanah juga bagaimana tuh urusan? Mau sholat kagak ada air ya kan buat wudhu, mau tayamum kagak ada tanah buat tayamum, terus sholat apa enggak? Coba sholat apa enggak? Ada dua pilihan, sholat atau tidak sholat, tergantung nih mau pakai mazhab yang mana. Kalau pakai mazhab Syafi'i, sholat, namanya sholat li hurmatil waqti. Sholatnya ya kita niatnya sholat walaupun kagak wudhu, walaupun kagak tayamum, ya sholat dengan niat, dengan usoli yang benar gitu kan. Nah kalau misalnya lagi sholat tiba-tiba kentut gitu misalnya batal, ya batal, ya kita ulangin lagi sholat dari mula begitu kan. Walaupun sholat yang awal tuh kagak aci juga, orang kagak wudhu, kagak pakai tanah, kagak tayamum kan gitu ya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah dalam mazhab Maliki gimana? Dalam mazhab Maliki aneh nih. Mau sholat kagak ada air ya, jadi kan nggak bisa wudhu. Mau tayamum kagak ada tanah, gimana? Kalau kata mazhab Maliki, gugur tuh kewajiban sholat. Gugur kewajiban sholat, nggak usah sholat gitu. Nggak usah sholat. Nah kan beda tuh dengan kita mazhab Syafi'i. Kalau kita mazhab Syafi'i bilang apa? Kalau yang namanya air kagak ada, tanah nggak ada, kita tetap sholat. Sholatnya tetap sholat yang benar, niatnya sholat benar dengan lihormatil wakti. Nanti kalau udah ada air, udah ada tanah gitu kan, kita bisa wudhu atau tayamum, nah kita ganti sholat yang tadi belum sempat kita kerjain atau kita kerjain tapi cuman lihormatil waktu doang. Tapi kalau Maliki nggak usah diganti begitu, karena dalam pandangan mereka kewajiban sholatnya udah gugur. Nah kan pindah mazhab tuh nggak segampang itu. Nah makanya kalau saya bilang tawaf tadi itu, kalau dalam mazhab Syafi'i jalan keluarnya ada apa? Darurat. Darurat maksudnya gimana? Ya mau nggak mau kita tetap tawaf terus, karena kalau kita kudu keluar lagi wudhu balik lagi ke situ bolak-balik sampai imsak juga gak selesai gitu kan. Nah jadi dalam mazhab Syafi'i ketika orang sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya sudah itu jatuhnya darurat, tawaf mah terusin aja, nggak jadi urusan gitu kan. Tapi begitu kita mau sholat kita harus wudhu, gitu. Begitu kita mau ya yang mengharuskan kita pakai berwudu, ya kita harus berwudu lagi gitu kan, kecuali yang tadi kepepet. Nah dengan kondisi kayak gitu, kebetulan mazhab tetangga nih, mazhab Hambali misalnya mengatakan sentuhan kulit kagak batal. Oh ya sudah, ya itu mazhab yang lain tuh bantuin kita, tapi kitanya nggak usah pindah ke sono. Saya tekankan kenapa nggak harus pindah, karena begini, kita itu tidak boleh mengamalkan suatu amal yang tidak kita pelajari ilmunya. Nah, gitu. Jadi kita kan di Indonesia nih, ya. Kalau kita ibadah, aplikasi ibadah kita itu semua kan harus ada dasar ilmunya. Kita harus belajar. Nah, ilmu tentang peribadatan itu semua namanya ilmu fikih, bukan ilmu hadis ya, bukan ilmu tafsir, bukan ilmu tajwid, apalagi ilmu qiraat sab'ah, bukan. Kita mau sholat tuh nggak penting kita ini bacaannya kolun apa waras apa, nggak penting gitu ya kan. Nah yang penting adalah kita belajar fikih. Fikih itu belajarin tentang apa? Tentang syaratnya sholat ya kan, syarat sah, syarat wajib, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, hayatnya, abadnya dan sebagainya. Itu kan ilmunya namanya ilmu fikih. Kalau kita belajar ilmu fikih, ya kita belajarlah, karena kita praktekin. Nah, setiap ilmu fikih itu udah ada nama mereknya, gitu. Kalau yang di Indonesia yang beredar mereknya itu merek Syafi'i, gitu ya. Kalau yang di Saudi mereknya pasti merek Hambali. Ntar kalau yang di Pakistan, India mereknya udah pasti Hanafi. Kalau di Libya, di Tunis, Aljazair, Maroko itu mereknya udah pasti Maliki. Jadi tiap wilayah tuh udah punya merek sendiri-sendiri. Nah kalau kita orang Indonesia belajar fikih, udah pasti mereknya Syafi'i. Suka nggak suka, ngaku nggak ngaku, udah pasti Syafi'i, gitu ya. Nah berarti kan kita belajar fikihnya pakai mazhab Syafi'i. Ya sudah, kita pakai aja, tinggal jalanin doang. Karena yang kita pelajarin itu, yang kita kerjain itu. Bahwa yang sono, dia pada mau koprol kayak, dia pada mau jumpalitan. Lu atur aja dunia lu, dunia gua yang ini, gitu kan. Nah kalau ada yang ganjen-ganjen bilang, wih kunut kagak ada hadisnya gitu. Oh sorry ya, nggak usah masuk-masuk sini. Kita nggak akan diskusikan kayak gitu-gitu semua. Karena yang saya pelajari udah pasti adalah pelajaran yang benar.
Anda nggak usah sok merasa diri jadi orang paling pintar lalu mazhab yang lain disalah-salahin semua. Nggak kayak gitu ceritanya. Ini mazhab 4 biji nih dari zaman awal berdirinya sampai gini hari itu survive 4-4-nya ada. Gitu. Dan nggak ada ceritanya satu mazhab dengan mazhab yang lain itu saling menyalahkan, saling menjelekkan, saling menghancurkan. Enggak, kecuali mereka yang zindik. Nah, itu baru. Dia tuh nggak belajar ilmu agama, bahkan tidak menjadi salah satu orang yang belajar dari 4 mazhab itu. Cuman dia pengen ngaco-ngaco aja, pengen merusak hubungan persaudaraan kita saja. Kita nih orang Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Kalau kita ke Saudi ya kita hormatinlah orang Saudi yang mazhabnya Hambali. Dan sebaliknya begitu juga. Orang Saudi kalau datang ke Indonesia, dia hormatinlah kita itu pasti. Tuh, Syekh As-Sudais, ya, Imam Besar Masjidil Haram. Beliau ini koordinator dari 2 masjid, Masjidil Haram di Mekah dengan Masjid Nabawi di Madinah. Itu kan imamnya banyak. Beliau ini ketua koordinatornya. Datang ke Indonesia, sholat jadi imam Jumat di masjid kita, Masjid Istiqlal. Itu ada rekaman YouTube-nya tuh, ya. Bapak bisa perhatikan tuh, ketika beliau mengimami sholat Jumat di Masjid Istiqlal, beliau tuh menghormati kita sebagai mazhab Syafi'i. Beliau awali dengan bacaan Bismillah yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Itu nggak pernah tuh dia menjaharkan bacaan Bismillah kalau dia lagi di negaranya dia. Karena di negaranya dia tuh mazhab Hambali. Bismillah dibaca cuman sir, agak jahar. Nah, tapi kita orang Indonesia mazhabnya Syafi'i, Bismillah dibaca jahar. Dia jadi tamu kita. Kita kasih kehormatan, beliau jadi imam di Masjid Istiqlal, dia baca jahar. Itu menunjukkan bahwa dia itu menghormati kita, gitu kan? Nah, beliau juga menghormati kita dan kita juga menghormati beliau, gitu lah. Kalau kita lagi di Saudi, kita lagi sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya kita ikut aja. Dia kagak kunut, ya kita kagak kunut, mau bilang apa lagi, ya kan? Nah, kecuali nanti ada satu imam tuh, saya lupa apa Al-Juhani, apa Al-Bilali gitu ya, Syekh Bandar Bilali. Ya itu kalau sholat subuh aneh dia tuh. Ruku, i'tidal, lama banget i'tidalnya. Saya juga bingung, ini orang ngapain i'tidal lama banget dibaca doa apaan sih, begitu ya. Tapi lama-lama saya baru ngeh, oh iya. Dia ngasih kesempatan kita suruh kunut masing-masing karena dia tahu Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu Syafi'i semua dan mayoritas gitu Syafi'i di Mekah sekarang ini jamaah kan yang paling banyak dari Asia Tenggara, ya kan? Nah, jadi kalau dia kasih kita kesempatan untuk kunut masing-masing, ya bagus-bagus aja, nggak ada masalah gitu kan. So, intinya adalah sebenarnya kalau masalah furu'iyah kita tuh tidak usah istilahnya menjadikan itu sebagai diskusi yang nggak selesai-selesai kalau kita bukan ahlinya. Kalau ahlinya silahkan mereka berdebat, berdiskusi, ya kan. Tapi nggak usah bawa-bawa masa gitu. Kalau para ahlinya mau berdebat silahkan saja. Dalilnya begini, dalilnya begitu, dalilnya apa dan sebagainya. Itu saya waktu kuliah tuh emang itu udah tuh yang kita pelajarin tiap hari karena emang soal ujiannya begitu. Bayangin, soal ujian sebutkan pendapat ulama para 4 mazhab tentang hukumnya kunut subuh dengan masing-masing dalilnya. Nah, itu kan kita jadi puyeng tuh, semua mesti kita jawab gitu kan. Tapi kita sebagai orang awam nggak penting lah begitu. Gua belajar sama guru gua diajarin kunut, ya udah kunut selesai, apa urusannya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru karena emang begitulah. Dan para ulama di Timur Tengah sana, di Mesir, di Suriah, di mana banyak yang bermadzhab Syafi'i, di Al-Azhar Mesir banyak, dan sama aja nggak ada masalah gitu. Jadi perbedaan mazhab itu tidak membuat kita harus saling berbeda pendapat, saling bermusuhan, saling itu nggak perlu gitu sebenarnya. Kalau kita belajar ilmunya. Nah, yang suka berantem, yang suka berdebat, suka saling bid'ah lo, sesat lo, gitu-gitu semua, itu biasanya yang itu apa namanya, yang koclak gitu. Saya bilang koclak tuh begini nih kira-kira. Saya punya mobil ya. Tangkinya itu kalau kita isi penuh tuh sampai 50 liter lebih, 55 itu kalau nggak salah saya isi full gitu kan 55. Wah, banyak juga nih gitu kan. Itu kalau udah diisi full tuh walaupun jalan gajlogan juga anteng aja dia mobil tuh. Cuman kalau saya lagi kagak punya duit, lagi nanggung bulan kayak begini nih. Nah, isi kagak full tank, isi 5 liter doang, Bang. Diisi cuma 5 liter. Kapasitas tangki 55 liter, itu jalan gajlokan koclak dia. Nah, koclak tuh maksudnya bensinnya kagak ada, cuma koclak-koclak aja dia bunyinya kayak gitu. Maksudnya otaknya itu kagak ada isinya, nggak ada ilmunya. Nah, kalau nggak ada isinya jadi koclak, jadi orang semua salah mulu bawaannya di depan dia. Kenapa? Karena ilmunya kagak ada.
Ya bukan di sini sih, itu yang ada di sono tuh di Pulau Seribu kan laut tuh, kesonoan lagi, nah kesonoan laginya tuh. Yang begitu yang suka begitu tuh, suka ilmu baru seberapa udah nyala-nyalain orang mulu, bawaannya orang salah aja sama dia gitu kan. Nah, yang begini nih harusnya kita hindari. Kenapa? Kita semua harus berjalan pakai ilmu ya, dan bahwa khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama tuh cukup banyak itu ya, nggak akan selesai kita ributin gitu, nggak akan selesai. Jadi yang ada adalah ya udah kita belajar apa nih, oh kita belajar sholat gitu ya, kita belajar puasa, kita belajar apa, ya udah apa yang diajarin oleh guru kita itulah yang kita kerjakan. Bahwa nanti beda lain dan sebagainya kagak ada urusan. Ya memang sih ada juga ya, kadang-kadang kan ada yang suka bandel nih. Saya pernah ditanya jamaah begini, Ustadz, itu hukumnya orang kalau sholat tangannya goyang-goyang begini gimana tuh? Saya bilang emang kenapa? Iya nggak apa-apa sih, emang ente goyang-goyang juga. Saya sih enggak Ustadz, cuman di samping saya digoyang-goyang mulu. Saya bilang emang kenapa sih dia goyang, biarin aja dia mau goyang, ente asal itu jangan goyang. Iya Ustadz, aneh udah kagak goyang, tapi kelihatan tuh digoyang-goyang mulu, jadi kagak khusyuk saya gitu. Ini kan jadi urusan nih kayak gini-gini. Ya sudahlah, kita tuh harus toleransi gitu ya. Kalau di tengah masyarakat yang misalnya semuanya mazhab Syafi'i, kita nggak usah bikin yang aneh-aneh. Oh, gue mau lain sendiri, ya enggak gitu kan. Ya kecuali kalau kita nggak tahu. Kayak saya nih pernah, gitu kan orang Jakarta biasa ya, sholat aneh-aneh gitu kan. Ternyata saya pernah suatu hari itu saya sholat Jumat di Kalimantan gitu, dalam perjalanan gitu, kata sopirnya, Pak kita berhenti dulu sholat Jumat. Saya bilang saya kan musafir nggak sholat Jumat. Iya Pak, tapi kan saya yang bukan musafir, saya harus sholat Jumat. Oh ya udah dah, kalau gitu saya sholat Jumat juga dah. Saya sholat Jumat kan. Begitu imam salam, kan saya langsung bangun. Biasa kan di Jakarta, Allahumma lantas jalan. Nah, kan saya musafir gitu kan. Apanya saya bangun sendirian. Orang satu masjid kagak ada yang bangun. Rupanya mereka baca zikir, zikirnya semua sama dan bubarnya bareng. Bubarnya bareng. Ya tadi kalau di Masjid Fathahillah ini kan begitu imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada yang zikir, ada yang tidur, ada yang ngelingker, ada yang pulang, ada yang makan, ada yang kabur, kan terserah gitu kan, beda-beda. Tapi ada di satu daerah tuh mereka menjalankan ibadah sholatnya itu semua sama gitu, semua sama. Zikirnya sama ya, golengnya sama, kan dibaca la ilaha illallah, la ilaha, itu golengnya sama, kanan semua, kiri semua, satu masjid gitu. Cuman saya doang yang bangun, dan satu-satunya orang yang sholat pakai celana panjang saya doang di situ, yang lain sarung semua. Ya nggak apa-apa kan sholat pakai celana panjang kan nggak apa-apa, cuman di tengah budaya masyarakat yang udah sama seragam itu, ya kecuali kalau saya kasusnya kan saya musafir ya, saya kan cuma numpang sholat gitu, itu aja udah orang pada nontonin saya semua, siapa itu orang? Karena aneh gitu kan. Nah kita tuh jangan bikin yang aneh-aneh di tengah masyarakat gitu. Udah tahu di situ kunut subuh semua, kita jadi imam kagak kunut, ya pulang lewat mana lo, jadi urusan itu ya kan. Nah, jadi jangan kemudian sengaja cari-cari yang bikin beda biar ngetop gitu kan. Jangan pakai prinsip orang Betawi dah ya, biar tekor asal nyohor, kagak bagus lu nyohor dalam urusan khilafiyah. Kita ikutin aja apa yang terjadi di tengah masyarakat, selama itu masih adalah wilayah khilafiyah para ulama, nggak ada masalah. Kita tinggal ikut aja apa yang sudah berlangsung di tengah masyarakat itu, dan tidak usah bikin urusan yang jadi kita tuh jadi PR sendiri gitu. Kita kan punya banyak PR yang banyak nih yang harus kita selesaikan. Malah bikin PR baru, urusan khilafiyah lah, urusan kunut lah, urusan jumlah sholat tarawih lah, urusan abis sholat boleh salaman apa enggak lah, nah, urusan doa zikir berjamaah lah. Yang konyol-konyol kayak gitu sering jadi bahan perdebatan di kalangan mereka yang ilmunya belum banyak. Tapi kalau yang ilmunya udah banyak, mau pakai pendapat yang mana? Sini gue sebutin. Wah, gitu kan hebat tuh kan, berarti dia ilmunya udah klop itu. Ibarat tangki mobil diisi full tank, kagak koclak. Nah, yang repot tuh yang koclak-koclak itu. Baik, jamaah sekalian, saya akhiri sampai di sini. Kita akan teruskan dengan kajian tanya jawab yang sifatnya interaktif. Saya kembalikan kepada pimpinan acara. Fadhal. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustaz. Kajian yang luar biasa buat kita semua pada siang hari ini. Dan alhamdulillah juga sudah ada 2 pertanyaan. Ya, saya bacakan saja. Nanti Pak Ustaz bisa langsung jawab barangkali. Pertama, pertanyaan pertama nih Pak Ustaz. Kita sering mendengar kata-kata perbedaan itu adalah rahmat. Apakah benar kata-kata tersebut dalam
Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kita tidak boleh berbeda dalam akidah dan syariat. Bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang ucapan selamat hari raya untuk umat lain yang beda agama? Karena terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Ya. Apakah itu masuk dalam wilayah yang kita tidak boleh berbeda? Itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, Pak bisa menjawab saja, Ustaz. Ya. Yang pertama tadi apa ya? Kok saya lupa jadinya. Yang pertama tadi itu terkait dengan perbedaan itu adalah. Oh iya, oke. Jadi gini, kalau dibilang itu sabda Nabi, memang kritiknya adalah hadisnya itu mauquf atau mursal atau dhaif lah gitu ya. Enggak benar kalau Nabi yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Minimal itu khilafiyah di antara para ahli hadis. Apa benar Nabi yang melakukan hal seperti itu? Bahwa perbedaan pendapat umatku adalah rahmat gitu ya. Itu apa benar dari Nabi apa enggak, itu masih khilafiyah. Tapi begini, ungkapan bahwa perbedaan itu membawa rahmat, ya ada kalanya bisa jadi bawa rahmat, tapi ada kalanya bisa menjadi azab. Tergantung kasusnya apa gitu ya. Nih saya kasih contoh, misalnya Umar bin Abdul Aziz, ini kan khalifah kelima ya. Jadi kalau kita mengenal ada 4 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Nah itu yang sering-sering disebut-sebut sebagai khalifah yang kelima, Khulafaur Rasyidin yang kelima, itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini hidupnya nggak bareng nih, jadi cucunya Khalifah Umar. Nah beliau punya ungkapan begini, saya sangat berbahagia dia bilang, mendapati para sahabat itu suka berbeda pendapat. Loh kok kenapa berbahagia? Bukannya malah kesian gitu ya, bukannya malah sempit dada kita ngelihat para sahabat berbeda. Oh enggak, gini jadinya, gara-gara para sahabat itu berbeda pendapat melulu gitu ya, maka Islam tuh jadi luas gitu. Tadi qori kita itu tadi disebutkan adalah juara MTQ dalam qiraah sab'ah gitu ya. Nah ini contohnya nih ya. Jadi nanti ada Ibnu Mas'ud yang punya qiraat tersendiri. Beliau itu tinggalnya di Kufah gitu ya. Nanti ada Ali bin Abi Thalib ya, yang juga jadi khalifah. Dia punya bacaan sendiri. Nanti ada lagi misalnya para sahabat yang lain itu masing-masing tuh qiraatnya beda-beda. Nah, dengan adanya qiraat yang beda-beda yang kemudian di zamannya Imam Ibnu Mujahid tahun 314 itu kemudian dirumuskan menjadi qiraat sab' gitu ya. Ada 7 imam qiraat yang besar di seluruh penjuru dunia Islam. Quran menjadi luar biasa gitu. Karena apa? Nggak bisa pakai qiraat yang ini, bisa pakai qiraat yang itu. Nggak bisa pakai qiraat ini, bisa qiraat yang lain dan sebagainya. Islam jadi luas dan tafsirnya dan hukum-hukum yang terkandung dalamnya menjadi luas juga gitu ya. Nah, jadi kalau melihat dengan penggambaran yang kayak gini, tidak keliru kalau kita bilang perbedaan itu menjadi rahmat. Kenapa? Karena Islam jadi luas. Nggak bisa pakai mazhab Hanafi, bisa pakai mazhab Maliki. Nggak bisa pakai Maliki, bisa pakai Syafi'i dan seterusnya. Artinya bisa di cover semua begitu. Karena adanya perbedaan. Ini kalau kita ngomongin konteksnya perbedaan itu menjadi rahmat. Tapi tidak selamanya perbedaan itu jadi rahmat. Bisa juga perbedaan itu jadi azab, ya kan? Kalau orang-orangnya itu tidak wise gitu. Perbedaan kecil aja jadi meletupkan api yang besar, perang, berantem, ribut, pecah, bunuh-bunuhan dan sebagainya. Jadi ya kalau dibilang apa benar perbedaan selalu jadi rahmat? Belum tentu juga. Ya kadang-kadang jadi rahmat, kadang-kadang enggak. Dan itu memang bukan sabda Nabi ya. Nabi tidak valid mengatakan hal itu. Tapi bukan berarti setiap ada perbedaan pasti akan merugikan, enggak juga. Setiap ada perbedaan boleh jadi gitu ya. Ada hikmah di balik itu, ada kebaikan di dalamnya, ada rahmat di dalamnya, itu mungkin tergantung orangnya. Maksudnya kalau masing-masing pihak itu wise, dadanya luas, kepalanya kagak koclak, itu hikmahnya luar biasa. Banyak kebaikan yang bisa kita dapat dari perbedaan itu, ya kan? Nah, jadi tergantung sih konteksnya itu seperti apa. Baik, kalau yang kedua, tadi saya malah lupa jadi apa tuh yang kedua ya? Pertanyaan kedua tadi apa tuh, Pak?
terkait dengan ucapan selamat hari raya Oh ya, 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 ya. Oke. Jadi gini, eh ucapan selamat Natal gitu misalnya ya. Kalau kita sih di Indonesia nih, rata-rata semua itu bilang nggak boleh. Rata-rata kita bilang haram. Walaupun Majelis Ulama secara apa ya, secara fatwa gitu ya, Majelis Ulama Pusat itu saya cari di dalam apa namanya kumpulan fatwa Majelis Ulama, saya nggak ketemu gitu fatwa yang mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Yang ada tuh haram Natal bersama. Nah, coba saya cek kepada Pak Din Samsudin, kan beliau juga pimpinan di MUI sama teman saya Ustadz Asrorun Niam gitu. Beliau kan tes disertasinya tentang fatwa MUI gitu ya. Kata Ustadz Asror itu emang nggak ada sih Ustadz, katanya kalau fatwa haramnya mengucapkan Natal. Yang ada tuh fatwa tidak boleh Natal bersama. MUI pusat ya. Tapi mungkin MUI daerah kayak MUI Jawa Timur, MUI DKI dan sebagainya itu mungkin beda-beda gitu kan. Tapi kalau secara umum gitu ya, secara umum kecenderungan para ustadz di Indonesia itu mengatakan haram mengucapkan selamat Natal gitu ya. Itu yang saya catat gitu. Nah, cuma memang kalau kita agak luasin perspektif kita ke Mesir gitu misalnya, nah ketemu dengan misalnya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Nah, fatwa Dr. Yusuf Qardawi itu tidak seperti fatwa umumnya kita di Indonesia. Beliau mengatakan nggak masalah ya memberikan greeting itu istilahnya tahniah gitu ya kepada orang agama Kristen, nggak jadi masalah ya, karena dalam bahasa Arab kan cuma bilang Idul Milad gitu kan, atau dalam bahasa Inggris cuma menyebutkan Merry Christmas gitu ya. Emang agak beda sih kalau kita bahasa Indonesia, kan kita mengucapkannya jadi ungkapannya jadi begini, selamat gitu. Jadi seolah-olah kita tuh mendoakan keselamatan gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris tuh malah nggak mengucapkan selamat sebenarnya, cuman apa namanya, cuman Merry Christmas atau cuman Idun Sa'id gitu. Idun Sa'id itu ya hari raya yang berbahagia, nggak ada ungkapan doa kerelaan apa tuh nggak ada. Dr. Yusuf Qardawi termasuk juga Al-Azhar gitu ya, termasuk juga Darul Ifta gitu di Mesir itu. Mesir tuh rata-rata kalau fatwa tentang Kristen itu nggak kayak kita. Kalau di kita tuh kesannya tuh kalau fatwa tentang Kristen tuh udah nggak boleh ada gitu semua gitu kan. Tapi kalau di Mesir tuh rata-rata membolehkan. Tapi memang orang-orang Kristen di Mesir nggak kayak kita, nggak yang model kayak masang-masang baliho gitu, masang-masang pohon Natal, hiasan itu enggak. Dan mereka juga Natalnya juga bukan tanggal 25. Tanggal berapa, karena Kristennya beda lagi ya, bukan Kristen seperti yang di Indonesia gitu. Tapi setidak-tidaknya kalau tadi pertanyaannya ini masalah khilafiyah atau bukan sih? Ya masalah khilafiyah juga sih sebenarnya. Antara yang bilang nggak boleh mengucapkan selamat Natal karena dianggap itu kita meridhoi atau kita masuk ke dalam agama mereka, murtad begitu. Dan itu memang kalau kata Habib Ali Al-Jufri itu, dulu para ulama kita klasik ya, para ulama klasik sepakat bilang itu nggak boleh, haram gitu loh. Cuma beliau mengatakan urfnya kemudian berubah di zaman sekarang gitu ya, urfnya bahwa kalau dulu orang mengucapkan selamat kayak gitu tuh semua langsung paham bahwa oh berarti kita istilahnya membenarkan agama mereka gitu ya. Nah, tetapi hari ini enggak gitu. Gereja itu ketika mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri pada kita, mereka tidak mengatakan bahwa oh berarti agama yang benar Islam dong. Enggak sih, kita enggak bilang begitu ya. Kita cuman ya namanya kita hidup berdampingan ya kita ucapin deh selamat hari raya Idul Fitri gitu kan. Nah, oleh karena itu kita umat Islam itu di Mesir ya, bukan di Indonesia, mereka juga balas juga ya sudah gitu. Karena ucapan selamat dalam pandangan mereka itu adalah albir ya, kebaikan kepada tetangga gitu. Cuman kalau di kita di Indonesia jatuhnya nggak begitu, jatuhnya jadi haram karena mungkin latar belakang sejarah kita yang agak kurang mesra ya dengan kalangan Kristen gitu. Misalnya kita dijajah Portugis kan Kristen, dijajah sama Belanda kan Kristen gitu ya. Dan peristiwa perang salib apa dan sebagainya di kalangan kita tuh rata-rata kita memang agak-agak gimana ya dengan Kristen tuh. Maka gini, kalau saya ditanya, Ustadz, menurut Ustadz selamat Natal boleh nggak? Saya jawab nggak boleh gitu. Kenapa? Ntar gue dihabisin sama teman-teman Ustadz se-Indonesia, jadi urusan gitu kan. Tapi kalau saya harus bilang apakah itu khilafi apa enggak, kalau di Mesir sih boleh mereka bilang begitu. Nggak percaya tanyain aja Dr. Yusuf Qardawi, tanyain aja Al-Azhar, tanyain aja. Tapi menurut mereka dengan suasana yang ada di mereka begitu ya. Nah, kita mungkin suasana kebatinannya lain lagi. Kan fatwa tiap negeri, tiap daerah kan beda-beda. Oke, silakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada
Gimana kita? Ya, bagaimana kita menyikapi pernyataan, ada ungkapan mengatakan beragama belum tentu Pancasilais. Terus Pancasilais pasti beragama. Saya agak susah nih ngejawabnya karena ungkapan itu bukan dari saya. Jadi tanyain deh kepada yang bikin ungkapan itu maksudnya apa gitu ya. Maksudnya apa? Tapi begini, kalau dikatakan bahwa orang Pancasilais insya Allah beragama ya minimal gitu ya, minimal menghormati dan mengakui adanya agama gitu kan. Tapi apakah sudah pasti agamis dalam arti menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala? Kan belum tentu juga gitu ya. Banyak loh orang Pancasilais tapi kagak sholat kan banyak gitu ya. Nah, tapi sekarang dibalik gitu. Apakah orang yang agamis, yang Islami lah gitu, sudah pasti Pancasilais? Ya belum tentu juga. Kan umat Islam juga ada sebagian yang anti Pancasila. Paling nggak zaman-zaman dulu, zaman-zaman masih ada sering konfrontasi gitu ya, zaman Orba, apa segala macam. Itu kan orang banyak yang ustadz-ustadz banyak anti Pancasila gitu kan. Kalau sekarang sih kayaknya saya nggak nemuin ya ustadz gitu, ulama gitu anti Pancasila itu nggak ada. Ya semua bilang ya kita Pancasila lah gitu. Walaupun nggak suka dengan istilahnya dengan rezim yang ada gitu, siapapun rezimnya gitu. Tapi kalau dibilang Pancasila nggak lo? Ya Pancasila sih gitu. Kalau sekarang ya, tapi kalau tahun 80-an dulu kan banyak yang garis keras itu kan yang anti Pancasila itu banyak zaman dulu. Tapi ya saya kira itu sifatnya relatif lah ya, tergantung orangnya. Jadi kalau kita memahami Pancasila dengan benar seperti yang diajarkan di pelajaran saya dulu waktu SMA sekolah itu kan dulu belajar PMP ya Pancasila ya mengakuilah semua agama gitu. Tapi apakah orang kalau mengakui lantas dia menjalankan ya kan tergantung orangnya juga. Belum tentu juga dia ngerjain gitu ya. Baik, ada lagi? Ada lagi Ustaz. Ya. Yang berikutnya bagaimana dengan kita yang mengklaim tidak ada kemanfaat? Dalam kita kehidupan sehari-hari pasti menggunakan mazhab. Ya, jadi wajib mengikuti proses mazhab. ya saya sih ingin bilang begini, nggak wajib bermazhab itu, tapi wajib belajar agama. Jatuhnya itu juga sih sebenarnya. Iya, nggak wajib bermazhab, tapi wajib belajar agama, gitu, ya kan? Tapi jatuhnya sih itu juga. Ini sama dengan yang tadi korek kita. Kan kalau saya tanya, korek kita nih ya, Ustadz, antum tadi baca Quran tuh pakai qiraatnya imam siapa? Kan pasti dijawab Imam Hafiz gitu, dari Asim gitu kan. Udah pasti itu, nggak mungkin Waros, nggak mungkin Kolun, nggak mungkin Nafi gitu. Kenapa? Kagak ada yang ngajar di Indonesia itu, nggak ada yang ngajarin qiraat yang sono-sono itu. Pasti semua orang Indonesia kalau belajar baca Quran pasti Hafiz, pasti Asim. Tahu kagak tahu pasti itu udah gitu loh, ya kan. Nggak mungkin dia baca tiba-tiba nih anak-anak baru SD nih baru belajar Iqra, tiba-tiba guru bilang jangan waduha ya, bacanya waduhe salah, waduha enggak, waduhe yang bener gitu ya, enggak kan, enggak mungkin lah. Belajar waduhe itu berarti udah belajar qiraat sabah udah tinggi. Nah kalau dia baru belajar baru banget pertama kali pasti waduha, nggak mungkin waduhe, ya kan, nggak mungkin. Iya, Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin, kagak ada yang baca kayak gitu di Indonesia. Enggak, itu bukan bacaan kita. Ya di kita bacanya Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin, mimnya aja panjang gitu, nggak mungkin dibaca Maliki Yaumiddin. Itu udah qiraat yang orang lain lagi. Nah gini, apakah, kalau pertanyaannya apakah kita wajib belajar qiraatnya Hafiz dan Asim? Enggak harus. Tapi wajib belajar baca Quran. Yang tersedia di Indonesia cuman itu doang. Kan ujung-ujungnya sama aja. Saya nggak bilang wajib belajar mazhab ya, tapi wajib belajar fikih. Karena kalau nggak belajar fikih, ya terus ente mau ibadah gimana? Mau menjalankan agama gimana? Hukum Islam gimana? Kan nggak bisa. Harus pakai ilmu fikih. Nah, ilmu fikih yang ada di Indonesia, mereknya cuma satu. Ya itu doang udah, Syafi'i. Gitu loh. Nggak mungkin enggak kalau belajar ilmu fikih. Masalahnya banyak orang itu belajar agama tapi ilmu yang dia pelajarinya bukan ilmu fikih. Dia belajar tafsir tapi nyerong-nyerong ke fikih. Dia belajar hadis tapi nyerong-nyerong ke fikih. Pantesan fikihnya kagak beres. Kenapa? Dia kagak belajar fikihnya. Dia belajar yang lain tapi kemudian gini. Belajar sholat bisa nggak pakai buku namanya Sirah Nabawiyah? Bisa nggak?
Ya bisa sih, tapi nggak lengkap gitu loh. Karena Sirah Nabawiyah kan belajar sejarah. Ada sih memang sejarahnya Nabi sholat isya, sholat subuh. Tapi kan nggak akan sedetil kalau kita belajar apa matan takrib kan nggak mungkin. Kalau matan takrib jelas rukunnya apa kan gitu ya. Apa namanya syaratnya apa semua kan jelas gitu kan. Nah di Sirah Nabawiyah gini deh, belajar sholat pakai kitab Barzanji bisa nggak? Ya bisa sih, ada sedikit-sedikit dibahas tentang sholat, ya tapi nggak lengkap gitu loh. Nah orang Indonesia tuh belajar fikih, tapi nggak pakai ilmu fikih, pakai ilmu tajwid, pakai ilmu hadis, pakai ilmu tafsir, kemana-mana, nggak fokus gitu. Makanya kalau mau belajar hukum, belajarnya fikih, harus pakai fikih, kitabnya kitab fikih yang ngajarnya ahli fikih gitu kan. Nah untuk Indonesia, ya mau nggak mau ilmu fikihnya ilmu fikih Syafi'i, nggak mungkin kita bisa bikin pelajaran nih ya ngaji di Masjid Fathahillah fikih tapi fikihnya bukan Syafi'i, fikihnya Hanafi gitu. Nyari ustadznya nggak ketemu di Indonesia. Siapa ulama di Indonesia yang mazhabnya Hanafi? Kagak ada. Kitabnya mau pakai apaan? Kagak ada. Matan takrib tuh bahasa apa mazhab Syafi'i. Mau pakai dia apa Al-Bahrul Ra'iq gitu. Kagak ada yang jual di sini kitabnya gitu kan. Dan nggak ada yang ngerti juga mazhab itu. Saya tahu begitu kenapa? Kan saya belajar 4 mazhab tuh ya. Tapi walaupun saya belajar 4 mazhab, kalau saya suruh ngajar mazhab Hanafi gitu, ogah, kenapa? Gue tahunya dikit-dikit doang, kagak ngerti juga gitu. Tetap aja saya mazhabnya Syafi'i. Dari kecil ngajinya udah mazhab Syafi'i, kan begitu kan? Jadi kalau ditanya, apakah harus bermazhab Syafi'i? Ya enggak juga sih. Tapi ujung-ujungnya tetap Syafi'i juga, nggak bisa enggak. Oke, gitu kira-kira. Ya, ada satu lagi Ustaz. Ya. Ada sebagian kalangan yang pada saat ada perbedaan pendapat, ada yang menghukuminya yang berbeda pendapat dengan pelaku bid'ah ataupun melakukan sesuatu yang benar. Terkait dengan bid'ah, Ya. mau menjelaskannya. Ya sebenarnya sih gini, kalau kita belajar belajar istilah kata bid'ah gitu ya, sebenarnya santai aja karena para sahabat bahkan juga Nabi SAW itu ketika menyebut kata bid'ah, konotasi bid'ah itu tidak selalu negatif loh, tidak selalu negatif. Misalnya ya di dalam Al-Quran disebutkan ma kuntu bid'am minar rusul gitu. Aku bukanlah bid'ah dari rasul-rasul. Nah, kata bid'ah di situ tidak maknanya sesat masuk neraka gitu, enggak. Atau kata-kata Umar ketika beliau menghidupkan kembali jamaah tarawih di masjid tiap malam 30 malam di bulan Ramadan. Padahal itu nggak ada di zaman Nabi. Zaman Nabi tarawih cuma 3 kali, udah gitu bubar. Sampai Nabi wafat nggak ada. Nah di zaman Umar dihidupkan lagi. Lalu begitu udah hidup, udah berjalan, Umar bilang, ni'matu bid'ah hadhihi. Ni'matu bid'ah. Ya, nikmatnya sebaik-baiknya bid'ah. Bayangin, bid'ah yang paling baik gitu. Ya mana ada bid'ah paling baik kalau menurut orang kita kan gitu ya. Tapi ternyata Umar bilang bid'ah yang paling baik. Oh berarti bid'ah itu tidak selalu tidak baik. Bisa jadi bid'ah itu baik. Karena pengertian bid'ah ternyata maknanya adalah sesuatu yang di zaman Rasulullah nggak ada, tapi kemudian baru ada lagi di zaman berikutnya. Itu kata Umar itu bid'ah. Maka bikin Quran 30 juz jadi satu bundel, diurutin ayatnya dan suratnya, itu bid'ah. Ya kan? Bikin kampus, bikin sekolah, itu bid'ah. Bikin masjid, ada karpetnya, ada garis-garis safnya, ada AC-nya, ada speakernya, ada menara, bid'ah. Kenapa? Di zaman Nabi nggak ada. Tapi apa masuk neraka gara-gara kita sholat di Masjid Fathahillah yang ada garis-garisnya? Ya enggak masuk neraka. Justru bagus. Biar kalau ngelurusin saf tuh gampang. Imam cuma bilang, lurusin sesuai dengan garisnya. Kan enak gitu kan. Nah, masa kita pakai mikrofon kita jadi bid'ah masuk neraka? Ya enggak gitu. Walaupun emang mikrofon ini bid'ah banget. Maksudnya di zaman Nabi kagak ada. Ya enggak apa-apa. Tapi hukumnya itu tidak otomatis kalau di zaman Nabi enggak ada lantas itu menjadi bid'ah. Kan enggak juga gitu. Maka kalau dibilang bid'ah kita senyum-senyum aja dulu, nggak apa-apa emang bid'ah. Peci lu aja bid'ah. Nah lu aja bid'ah tuh kenapa? Lu kan di zaman Nabi kagak ada. Lu kan baru nongol hari ini, lu barang bid'ah juga kan gitu kan. Artinya kalau dibilang bid'ah tuh santai aja dulu, nggak usah keki, nggak usah apa-apa. Karena pengertian bid'ah tuh tidak selalu dalam arti konotasi yang negatif gitu. Dan para ulama ahli usul fikih tidak pernah bikin nama status hukum tuh namanya bid'ah tuh nggak ada. Yang ada cuma 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nggak ada nama hukum tuh bid'ah tuh nggak ada. Hukumnya bid'ah nggak ada. Hukum tuh bid'ah tuh nggak ada. Sama dengan warna ya, warna merah. Ustaz, ini makan kepiting tuh hukumnya apa? Hukumnya merah. Maksudnya apa merah?
Ya pokoknya merah gitu. Ya merah itu bukan nama hukum, merah itu nama warna. Ya kan? Merah itu nama warna, bukan nama hukum. Bid'ah itu bukan nama hukum, bid'ah itu nama status zaman. Di zaman Nabi ada, itu namanya bukan bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada, itu namanya bid'ah. Tapi masalah hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Santai aja, nggak usah ribut dengan urusan bid'ah. Kan dia aja yang pada bilang bid'ah itu adalah sesat masuk neraka. Gara-gara ada omongan Nabi yang menyebutkan kullu bid'atin dhalalah. Padahal nggak maksudnya bukan semua yang tidak ada di zaman Nabi lantas kalau ada kemudian tuh jadi semua masuk neraka. Ya nggak begitu makna hadisnya, itu diselewengkan aja, dipelintir-pelintir kayak gitu ya. Baik. Oke, oke, baik, sudah terjawab semua Ya. sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mohon kiranya ditutup dengan doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian pada kajian bulanan DP Korpres Provinsi DKI Jakarta ini. Insya Allah kita akan ketemu kembali di kajian bulanan berikutnya. Dan wabil khusus juga ucapkan terima kasih kami aturkan kepada Al-Mukarram, Al-Mukarram, Al-Ustaz K. Haji Ahmad Fadl LCMA yang telah menyampaikan paparannya, materinya yang cukup menarik pada siang hari ini terkait dengan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat para ulama. Sekali lagi, syukur kasihan